아, 다 어딨어? 나만 두고 다 가버렸어. 손이 탄다. 계약할래? 계약할. 그럼 직접 물어봐. My Demon episode 13 dimulai dengan pendeta yang berdoa dengan sungguh-sungguh memohon perlindungan Tuhan. Adegan tersebut memotong kilas balik pengakuan Chonsuk jika dia melihat iblis dan menyesali keserakahannya. Dia pasti menceritakan pertemuannya dengan Guwon pada malam kematian orang tua Do-hee. Saat ini, Guwon dan Do-hee berada di yayasannya. Guwon akhirnya mengungkapkan masa lalunya padanya. Setelah mendengar keseluruhan cerita, dia memeluk dan menghiburnya. Guwon bertekad untuk membuat kisah mereka berakhir bahagia dan menggunakan sihirnya untuk menampilkan pertunjukan kunang-kunang. Dia yakin ini adalah kesempatan kedua baginya untuk mengubah akhir cerita mereka. Tapi benarkah? 너를 불행하게 만들지 않겠다. Keesokan harinya, Guwon mengunjungi dewa tersebut dan bertanya apakah dia memiliki kesempatan untuk melawan takdir. Seperti yang diharapkan, dia menjawabnya dengan teka-teki karena di mana asyiknya memberikan jawaban langsung. Dia mengatakan kepadanya bahwa kemalangan membantu manusia menghargai kebahagiaan mereka. Namun, Guwon berpendapat berbeda. Saat dia pergi, dewa itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan juga beracun bagi manusia. Apakah ini semacam ramalan? Guwon kembali ke rumah dan membangunkan istrinya. Sebagai suami yang manis dan berbakti, dia menggunakan kekuatannya untuk membuatkan sarapan untuknya. Setelah itu, mereka berangkat kerja dan merencanakan Natal pertama mereka bersama. Sedihnya, dalam perjalanan ke tempat kerja, mereka menyaksikan sebuah kecelakaan yang mengingatkan Do-hee tentang kematian orang tuanya, dan dia menjadi sedih. Guwon bertemu dengan Seok-hun untuk menanyakan bagaimana dia bisa membuat Do-hee bahagia. Seok-hun menjelaskan bahwa Do-hee adalah yang paling bahagia sebelum kematian orang tuanya. Do-hee merasa bersalah dan takut untuk bahagia lagi. Mengingat dia telah kehilangan semua orang yang dia cintai, Seok-hun khawatir Do-hee akan lebih sedih karena tidak ada hal yang bisa mengalihkan perhatiannya. Sebelumnya, perhatiannya terganggu saat menemukan pembunuh Chonsuk. Sekarang, dia takut untuk bahagia karena menurutnya Guwon akan segera meninggalkannya. Sementara itu, Do-hee dan karyawannya berencana akan berkolaborasi dengan Sunwoo untuk meluncurkan produk baru mereka. Guwon menyetujuinya tapi khawatir Do-hee memaksakan diri terlalu keras. Malam harinya, Guwon melihat Do-hee mengalami mimpi buruk dan memasuki mimpinya. Dia mengubah mimpi buruknya dan memberinya mimpi indah tentang bersatu kembali dengan orang tuanya dan Chonsuk untuk merayakan Natal. Ini adalah pemandangan yang sangat menyentuh. Keesokan paginya, dia mendapat pohon Natal, dan mereka berjanji untuk menghiasnya bersama. Mereka kemudian menikmati pagi yang menyenangkan saat bersiap-siap untuk bekerja. Semua hal dipertimbangkan, Guwon melakukan yang terbaik untuk membuat Do-hee bahagia. Dia bahkan mendapat ramalan kartu tarot dari salah satu karyawan Do-hee dan mengambil kartu kekasih yang berarti penyelesaian cinta. Hal ini menginspirasi dia untuk membelikan bunga untuk Do-hee. Aduh, suami yang manis. 그리고 이건 Guwon bukan satu-satunya pria yang mencoba yang terbaik untuk pasangannya. Bok Gyu juga terus mencoba meyakinkan Da-jong dan bahkan bekerja ekstra untuk mengantarkan makan siang untuknya. Namun, dia gagal dalam misi ini, dan mereka terus menyembunyikan hubungan mereka, memberi kita adegan-adegan lucu. Satu-satunya yang sedih di Sunwoo adalah Ga-yong. Dia berencana untuk segera pergi dan berbaikan dengan Guwon. 날 얼마 안 남았어. 그러니까 출근 좀 해. Di tempat lain, Sukmin bertemu dengan pemegang saham dan mengumumkan bahwa dia mengubah keadaan. Dia ingin menghentikan komite kompensasi kecelakaan industri yang didirikan oleh almarhum ibunya. Ia juga ingin mengalihkan setidaknya 30% pekerja penuh waktu di perusahaannya menjadi pekerja paruh waktu. Di sisi lain, istrinya meminum pil seperti permen dan terus merenungkan percakapan terakhirnya dengan Do-gyeon. Hari itu berjalan baik bagi semua orang kecuali Su-an sejak guru anak-anaknya berhenti mengajar. Do-hee, Su-an, dan Seok-hun menerima telepon dari Sukmin yang mengundang mereka untuk makan malam. Tentu saja, Do-hee enggan pergi, tapi Sukmin memanfaatkan kesukaannya pada Chonsuk agar dia menerima undangan tersebut. Setelah itu, Sukmin menemukan Sera tidak sesadar yang dia kira setelah dia menemukannya sedang mencari-cari di brankasnya. Dia menemukan buku panduan iblis tapi sepertinya masih terlalu takut pada Sukmin untuk memberontak. 내 금고번호는 어떻게 알아? Sementara itu, Guwon mulai bersemangat dan membuat kesepakatan baru. Dia bertemu dengan geng mafia dan meminta mereka untuk mempertimbangkan pekerjaan lain. Malam semakin larut, dan Guwon serta Do-hee bersiap menghadiri makan malam keluarga. Makan malam tersebut ternyata merupakan siasat Sukmin agar anggota keluarga berkumpul untuk menjual sahamnya kepadanya. Do-hee dan Seok-hun langsung menolak.
dan Suan mengatakan dia perlu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Do-hee dan suaminya pergi setelah menanyakan apakah Suk-min tidak tahu apa yang sedang dilakukan Do-gyeon. Gu-won memperhatikan bekas luka bakar Sera namun tetap diam. Seok-hun segera pergi juga. Tapi saat Suan pergi, Suk-min mengumumkan bahwa kebaikannya berakhir malam itu. 내 친절은 오늘까지야. Keesokan harinya, Seok-hun mengetahui tentang rencana baru Suk-min untuk perusahaan tersebut. Dalam kemarahan, dia menerobos ke dalam rapat dewan tidak resmi dan menghadapi Suk-min, yang terakhir menganggap gairah dan emosi Seok-hun lucu dan mengejeknya. Seok-hun berjanji akan menggunakan media untuk melawan Suk-min, tapi hal ini tidak menggoyahkan niatnya. Suk-min memanggil seseorang dan meminta mereka memberitahu dewan tentang mosi memecat Seok-hun. Seok-hun pergi dan menelepon Do-hee untuk memberitahunya tentang langkah terbaru Suk-min. Saat ini, Sera dirawat di rumah sakit pribadi dan didampingi pengawal agar tidak ada yang mengunjunginya atas perintah suaminya. Dan Gu-won memutuskan untuk mengunjunginya dengan berteleportasi melalui kamar toilet tempat Sera dirawat. Dia berharap untuk mendapatkan buku iblisnya kembali. Pada awalnya, Sera tidak kooperatif, tapi Gu-won menjelaskan bahwa dia hanya memberinya satu kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sera memikirkannya dan mengaku bahwa Suk-min berada di balik segalanya. Dia membunuh ibunya, Do-gyeon, dan mencoba membunuh Do-hee beberapa kali. Sementara itu, Do-hee menemui Suk-min di kantornya, dan Suk-min melontarkan kejutan padanya. Dia mengklaim jika Chon-suk lah yang membunuh orang tua Do-hee. Dia memutar rekaman suara ayah Do-hee yang mengancam Chon-suk. Ternyata Chon-suk mengesampingkan kesejahteraan karyawannya untuk mendapatkan investasi besar ketika perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang goyah. Suk-min mengatakan ibunya lebih jahat dari dia, tapi dia tiba-tiba berubah setelah orang tua Do-hee meninggal. Tentu saja, Do-hee menolak mempercayainya, dan mereka terlibat perkelahian fisik. Suk-min meraih leher Do-hee dan mulai mencekiknya. Dia melakukan yang terbaik untuk melawan dan menusuk lengannya dengan pena. Namun, dia terlalu kuat untuknya, dan dia berjuang untuk tetap sadar. Episode ini terasa terlalu lambat, itu hanya meningkatkan kecepatannya di akhir. Sambil menyaksikan Gu-won dan Do-hee menikmati pernikahan mereka, akan lebih baik jika alur ceritanya juga dilanjutkan. Bagian misteri dari plotnya adalah mengambil tempat duduk perusahaan, yang membuat pertunjukannya terasa berlarut-larut. Mudah-mudahan, episode berikutnya bisa membuat semuanya berjalan lancar. Sekarang Suk-min telah menunjukkan kuasanya. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Apakah Sera punya bukti untuk membuktikan tuduhannya? Suk-min sangat teliti dan harus membersihkan bukti dengan baik. Tapi semua penjahat pasti melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang akan menyebabkan kehancurannya? Di sisi lain, kita masih belum mengetahui apa yang terjadi antara orang tua Do-hee dan Chon-suk setelah ancaman tersebut dilontarkan. Kita harus memahami mengapa Gu-won ada di sana dan apa yang dia katakan kepada Chon-suk. Masa lalu terkait dengan masa kini, apapun keputusan Chon-suk, Gu-won, dan orang tua Do-hee malam itu menyebabkan semua rasa sakit yang dia alami saat ini. Apa yang terjadi ketika dia mengetahui Suk-min tidak berbohong tentang ibunya? Akankah dia bisa memaafkan suaminya dan Chon-suk? Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Buat yang suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.